Kita tidak paksa orang, mau beriman silakan, tidak mau tidak apa-apa, merdeka kok. Itu sistem khilafah itu. Ini enggak, perjuangan sistem demokrasi, semua ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Jadi tidak ada jalan keluarnya bagi umat di dunia ini, termasuk makhluk Allah, binatang-binatangnya. Tidak ada jalan keluar kesejahteraan mereka terjamin yang secara benar kecuali kembali kepada sumber aturannya pencipta makhluk yang ada di muka bumi ini. Baru dia aman. Indahnya khilafah itu. Orang dibawa pikir seperti pikirnya setan-setan itu. Kalau kamu tidak puasa, tidak usah sistem khilafah. Ini sistem mempersatukan umat, kan tidak usah itu. Karena otaknya mau kuasa terus. Bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyat yang mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita namain negara monyet, jadi negara monyet. Iya, negara itu sama rakyat kan. Ini kan masalah aturan sistem ini. Jadi kalau di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan sehat-sehat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Abdul Qadir Hasan Baraja, orang yang katanya menjadi khalifah Amirul Mukminin, kata kelompok mereka dari kelompok Khilafatul Muslimin, adalah satu dari pelaku pemboman Candi Borobudur pada tahun 1985 pada era Orde Baru. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman total 13 tahun penjara ya, sampai keluar. Abdul Qadir Hasan Baraja ngebom Candi Borobudur karena menganggap bahwa Candi Borobudur adalah pusat penyembahan berhala. Ketika itu cukup serius. Dia dan rekan-rekannya meledakkan lebih dari 9 bom yang mengakibatkan 2 patung Buddha dan 9 stupa di kawasan Candi Borobudur hancur berantakan. Dia termasuk orang yang menentang keras asas tunggal Pancasila. Karena tentu saja mereka memang sejak awal ingin mendirikan Daulah Islamiyah, NII. Maka itulah kemudian sikap pertentangannya kepada Orde Baru, kepada pemerintahan Pak Harto ketika itu, dengan cara melakukan teror. Tidak hanya ngebom Candi Borobudur, tetapi sebelum itu dalam waktu yang hampir bersamaan dia sudah ngebom dulu gereja di Jawa Timur. Satu rangkaian itu ya. Nah, itu diantara track record reputasi orang yang hari ini dinobatkan oleh temannya sendiri menjadi khalifah Khilafatul Muslimin. Ya, ini ada khalifah kok dinobatkan oleh temannya sendiri. Kabarnya dia dinobatkan menjadi khalifah ketika akan keluar dari penjara oleh 2 orang temannya itu. Itulah Abdul Qadir Hasan Baraja yang organisasinya hari ini sedang masih ramai menjadi perbincangan. Nah, untuk lebih detail lengkapnya saya bacakan penjelasan BNPT terkait dengan sepak terjang Abdul Qadir Hasan Baraja ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT membeberkan jejak pendiri Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Kelompok Khilafatul Muslimin menjadi sorotan usai melakukan konvoi membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid mengatakan pendiri Khilafatul Muslimin yakni Abdul Qadir Hasan Baraja identik dengan kelompok negara Islam Indonesia. Genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari NII karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII. Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII, kata Nur Wahid ya. Hari ini hari Selasa. Ia mengatakan Baraja bersama Abu Bakar Basir mendirikan pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki. Keduanya kemudian juga ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia atau MII pada 2000 yang lalu. Tahun 2000 maksudnya. Basir diketahui merupakan terpidana kasus terorisme. Ia pernah aktif di NII yang kemudian mendirikan Jamaah Islamiyah atau JI. Selain aktif di kelompok teroris, Baraja juga memiliki rekam jejak sebagai terpidana kasus terorisme. Ia 2 kali ditahan oleh polisi dan menjalani masa pidana. Pertama, ia berkaitan dengan aksi teror Warman pada Januari 1979 dan dipenjara selama 3 tahun. Kemudian ia ditangkap lagi pada awal 1985 berkaitan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur hingga dihukum penjara 13 tahun. Pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MMI dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme. Menurut Nur Wahid, sistem khilafah yang diusung oleh ormas ini memiliki visi yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Bedanya, Hizbut Tahrir merupakan gerakan transnasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah itu. Ia juga menjelaskan bahwa kelompok ini sempat melahirkan teroris di Bekasi yang sudah ditangkap berinisial NAS. Namun ia belum menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan kelompok dengan aksi teroris tersebut. Menurut BNPT, Khilafatul Muslimin merupakan kelompok yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan aksi terorisme. Pemerintah daerah juga minta waspada terhadap kelompok Khilafatul Muslimin. Menurut saya tidak hanya perlu diwaspadai Pak BNPT, ya sudah jelas rekam jejaknya kok. Tujuannya juga jelas ingin mendirikan khilafah. Bukan hanya cukup untuk diwaspadai menurut saya, tetapi adalah kelompok yang harus dibabat habis. Kelompok yang harus ditenggelamkan. Kelompok yang harus dibubarkan dan ditangkap khalifah dan seluruh pimpinan-pimpinannya. Mengapa demikian? Sudah jelas ingin mendirikan daulah Islamiyah. Ingin mendirikan khilafah. Ingin membangkitkan, menggelorakan kebangkitan khilafah di tanah air ini. Bahkan sudah memiliki struktur kepengurusan di setiap provinsi, di banyak provinsi. Nggak tahu di seluruh provinsi sudah ada atau belum. Tapi dari daftar yang saya baca itu, sejumlah provinsi sudah memiliki perwakilan yang namanya daulah. Daulah kan negara. Itu daulah Sumatera, daulah Jawa, daulah dan lain sebagainya. Itu kan sudah jelas ingin mendirikan negara di dalam negara. Tunggu apa lagi? Bukan hanya cukup untuk diwaspadai, Pak. Mohon maaf. Tapi harus ditindak tegas oleh aparat keamanan. Kalau hanya waspada bagaimana? Mereka terus berkembang kok cuma waspada. Harus tindak tegas, tangkap para pelakunya. Kalau sayang dengan bangsa dan negara ini. Kalau sayang dengan merah putih. Kalau memang betul-betul NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Harga mati.